Baik warganet dimanapun berada, kami minta izin dulu untuk menghangatkan suasana ya. Silakan Bang, ini ada kopi nih udah dibuatkan dari teman-teman Riuh Kopi ya. Kami izin dulu ya warganet untuk minum kopi Riuh ya. Kebetulan saya pecinta kopi ya, biar semakin panas obrolan kita nanti ya. Oke. Luar biasa. Ini sponsor kebetulan yang harus disebut Bang. Nah baik, sebagaimana kita ketahui ya 9 Desember 2020 nanti berdasarkan keputusan yang kita lihat di media sosial, ya, media massa, cetak, elektronik, kita akan melaksanakan tahap pencoblosan ya. Itu nanti ada tahap-tahap berikutnya ya. Tapi pada diskusi ini kita ya obrolan ringan ini kita coba kemukakan karena ada satu hal yang mendasar bahwa pilkada idealnya bisa menyelesaikan hasil darinya tentu akan melahirkan pemimpin, dan pemimpin yang hadir dari hasil pilkada kita harapkan bisa menyelesaikan persoalan publik. Nah tapi kemudian bagaimana persoalan publik itu bisa selesai kalau tidak ada gagasan-gagasan. Nah oleh karena itu kita coba mengangkat bagaimana kemudian pilkada ini ada satu fenomena biasa politik identitas ya, isu putra daerah tempatan dan tidak tempatan itu kembali lagi mencuat ya, ras dan lain sebagainya. Sementara nanti pasca pilkada masyarakat tidak merasakan apa-apa dan akhirnya ya, daerah ada ratusan daerah, Pulau Riau sendiri ada ya minus kota Tanjung Pinang saja yang tidak melaksanakan pilkada. Nah fenomena lagi survei Grindam Research Center juga ada hal ya bahwa memang yang cukup ironis. Nah, hampir 60% ya, bahwa pemilih juga memilih karena mendapatkan sesuatu ya. Nah, apa itu sesuatu ya, masih seputar perut ke bawah ya, sembako dan lain sebagainya ya. Gini cukup potensi yang cukup ekstrim juga ditambah suasana new covid ya. Nah baik, alhamdulillah sudah hadir narasumber kita. Kalau menurut Bang Robi Patria sendiri bagaimana gitu, ada nggak di suasana new covid ya, atau seberapa penting sih menurut Bang Robi Patria terhadap gagasan paslon ya, tentu harus kita dorong dari sekarang ya, terhadap ada dan kesejahteraan masyarakat. Ada peluang untuk kita menjadikan pilkada ini dari fenomena tadi kita beralih ke menjadikan pilkada sebagai festival. Ya baik, jadi memang sangat penting adalah ketika memasuki pilkada adalah KPU mewajibkan pasangan calon itu membuat visi dan misi. Maka di sana sebenarnya sudah tergambarkan visi dia selama 5 tahun ke depan dan misinya apa. Ketika itu dibuat sungguh-sungguh, harusnya selama 5 tahun itu bisa dicapai program-program yang sudah mereka buat rancang selama mau mendaftar di KPU. Karena itu yang mereka jual kepada pemilih sebenarnya ketika mereka berani mencalonkan ya, pada saat pendaftaran di KPU. Maka festival gagasan itu adalah, saya kira sangat baik sekali untuk kita cerna, kita evaluasi dan kita nilai apa sih yang mau mereka lakukan ketika 5 tahun yang akan datang. Apalagi pilkada 2020 dengan kondisi daerah yang tidak stabil ya, karena 270 daerah yang pilkada mengalami, banyak yang mengatakan lebih nanti depresi lebih hebat lagi daripada tahun 1930-an. Maka diperlukan pemimpin-pemimpin yang betul-betul visioner untuk mengatasi kekurangan daerah dalam mensejahterakan rakyatnya. Maka ada muncul misalnya wacana soal universal basic income, jadi warga miskin dan siapapun, misalnya umur misalnya 20 sampai 40 tahun misalnya diberikan dana yang rata dari pemerintah daerah. Misalnya kalau di UMK di Tanjung Pinang misalnya 3 juta, maka diberikan 3 juta untuk umur 20 sampai umur 40 tahun.
Itu salah satu wacana universal basic income itu untuk membantu yang terdampak dari COVID. Misalnya salah satu seperti itu. Kemudian yang kedua misalnya bagaimana calon kepala daerah meningkatkan IPM. Tentu IPM ini dari barometer ketika orang rakyat di suatu daerah sejahtera. Ketika IPM-nya bagus, tentu mereka akan sejahtera. Maka ini yang harus kita kejar sebenarnya, bukan dalam batas normal saja. Maka kita mencari pemimpin yang luar biasa di masa-masa pandemi saat ini. Nah, tidak bisa kita pungkiri ya, memang tahun demi tahun ada perubahan. Kalau dulu sebelum di awal-awal pilkada langsung ya, kan begitu banyak ya dialog-dialog ya dibuat KPU. Hanya saja mungkin kalau pandangan kami ya dialog itu belum terlalu sedikit dan belum begitu mumpuni ya, karena memang skema yang dibuat juga relatif terbatas dan secara kuantitas juga tidak begitu banyak ya, karena memang karena ada aturan akhirnya itu dibuat sebatas kalau dikatakan sebatas formalitas karena itu harus ada. Tapi kemudian penggaliannya masih relatif terjangkau ya. Sementara tadi kita sama-sama yang pandangan bahwa saya memang harus ada gagasan, harus ada ini. Nah di tengah suasana new normal ini ya, menurut Bang Robi, ada nggak peluang menurut saya memang paslon-paslon nanti ya, punya ruang ya, utamanya untuk KPU sendiri ya, mengemas bagaimana lebih banyak menciptakan panggung-panggung gagasan ya, karena kampanye terbuka juga dibatasi. Gimana menurut Bang Robi yang mungkin punya pengalaman selama kurang lebih 5 tahun lah, dan mungkin dibandingkan suatu karena memang kan kondisinya relatif berbeda-beda ya. Kalau saat ini kita kondisinya normal tadi ya, ada plus minusnya, ada posisi dari kacamata pemilih ya agak relatif ini kalau masyarakat cenderung memang membutuhkan sesuatu yang lain, tapi satu sisi juga ada plusnya juga gitu. Nah gimana kalau menurut pengalaman, kalau punya peluang nggak bagi KPU untuk membuat panggung-panggung gagasan, bagaimana kemudian lebih banyak mengedepankan gagasan-gagasan paslon ke depannya? Ya, jadi nanti pendaftaran di awal September, kemudian penetapan di akhir, lalu kampanye dari Oktober sampai dengan Desember ya. Dengan masa waktu kampanye 2 bulan dan dibatasi dengan pertemuan tatap muka secara langsung karena COVID, jumlah yang biasanya 1.000 dibatasi mungkin 50 sampai 100 orang pertemuannya. Maka alternatif kampanyenya melalui media sosial seperti ini. Maka saya kira KPU akan memperbanyak diskursus pada mode-mode seperti ini. Dan ini harus betul-betul disusun sedemikian rupa. Misalnya selama 2 bulan masa kampanye itu, calon pertama mereka pasti diberikan akun di medsos. Pendaftarannya misalnya 3 akun di Facebook, di YouTube, atau di Twitter, atau di Instagram, atau 4 akun biasanya. Mereka diberikan, lalu mereka memanfaatkan akun itu untuk kampanye. Tapi saya kira lebih baik ya model-model seperti ini. Apalagi misalnya followernya banyak gitu, pengikutnya kan, maka ide festival gagasan itu akan diserap oleh netizen yang mewakili oleh ribuan atau jutaan pemilih lainnya, dan mudah dijangkau oleh siapapun yang aktif di media sosial. Karena kalau mengandalkan tatap muka secara langsung kan sangat dibatasi, karena memang tidak mungkin mereka mengumpulkan jumlah massa sampai 500 orang melakukan pertemuan tatap muka karena keterbatasan model kampanye. Maka channel-channel seperti ini yang KPU, Bawaslu mengawasinya, kemudian memanfaatkan, bisa saya kira untuk kerjasama dana-dana sosialisasi itu. KPU bukan hanya menggunakan channel-channel yang ada misalnya seperti radio, tapi memperbanyak channel-channel seperti ini kerjasamanya, karena disitulah misalnya mengundang calon, debat-debat,
politik melalui live streaming seperti ini. Saya kira inilah yang kampanye di zaman COVID yang harus kita galakkan bersama. Dan calon harus siap menyampaikan visi misi mereka, festival gagasan pemberantasan mereka selama kalau mereka terpilih untuk 5 tahun yang akan datang. Karena nggak mungkin kalau hanya mengandalkan belanja-belanja biasa normal saja dalam mengentaskan kemiskinan, kemudian dalam meningkatkan pembangunan dengan proses-proses yang normal. Karena sekarang kondisinya tidak normal. PAD berkurang ya, tentu pendapatan berkurang, kemudian dana pembangunan juga berkurang. Jadi kalau dia tidak berpikirnya luar biasa, saya kira lambat akselerasi untuk percepatan pembangunan daerah. Tidak terlalu menonjol. Misalnya pertumbuhan ekonomi ditargetkan, target di bidang ekonomi misalnya 6%. Ya. Sekarang kan semua anjlok. Bahkan Indonesia diperkirakan minus sampai 2%. Apakah ini udah mereka pikirkan caranya untuk menaikkan keterpurukan ekonomi di misalnya di sektor UMKM, kedai kopi, kemudian perdagangan itu bagaimana supaya meningkatkan daya beli? Misalnya ada salah satu rumah makan yang biasa saya makan sekarang yang punya sekarang yang jualan, yang membakar ikan. Karena karyawannya udah nggak ada, karena diberhentikan. Karena orang juga masih enggan untuk makan di luar kan, dengan kondisi seperti ini. Maka apa yang harus mereka tawarkan untuk mengatasi itu? Kemudian di bidang pariwisata, misalnya di Bintan, bagaimana meningkatkan kembali fungsi Lago sebagai penyumbang PAD di Bintan? Toh masalahnya adalah Singapura sebagai pangsa pasar utama Malaysia gitu, mereka nggak terlalu mengizinkan warganya keluar negara karena dikhawatirkan COVID. Dan itu kan persoalan bagi kita, nggak ada yang mau menikmati wisata Lago. Dan ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah atau kepala daerah, calon kepala daerah, bagaimana mendatangkan wisatawan domestik, kegiatan-kegiatan Pemda, bagaimana itu bisa menghidupkan ekonomi di Lago ya, agar PAD-nya nambah seperti itu. Baik ya, tapi sebelum nanti kita akan di akhir kita akan bahas isu-isu apa yang sebenarnya paling penting ya untuk diangkat bagi paslon dan nanti berefek pada masyarakat. Ya. Tapi sebelumnya ya kita berharap pemilu nanti atau pilkada nanti bisa menjadikan festival gagasan lah ya, ada momentumnya sebenarnya, momentum COVID ini atau new normal ini. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri juga bahwa Bang Robi kan pernah di KPU, ya. Di KPU juga bekerjanya kan ada rule ya, yang harus dijalankan, yang harus dieksekusi, karena memang tidak boleh serampangan juga, karena nanti malah banyak gugatan menimbulkan problem baru. Nah, apa sih menurut Bang Robi tantangannya kalau memang nanti ya, ada nggak tantangannya kemudian bagi penyelenggara pemilu untuk membuat panggung-panggung gagasan gitu dalam praktek, walaupun tadi kita sama-sama berharap pilkada ini jadi festival gagasan, tapi ada nggak tantangan-tantangan memang harus diantisipasi ya oleh penyelenggara pemilu sendiri gitu ya? Iya, kalau sekarang tantangan yang kita hadapi, mereka temui ya, pertama keterbatasan anggaran. Misalnya KPU Tanjung Pinang kemarin ketemu wali kota Tanjung Pinang minta anggaran ya, karena anggaran yang mereka dapatkan masih kurang untuk membeli APD. Ketika mereka harus memverifikasi data pemilih, itu kan kalau kurang APD kan bahaya bagi petugas untuk melaksanakan tatap muka secara langsung kepada pemilih. Ini yang tantangan seperti ini yang akan mereka hadapi. Kemudian tantangan berikutnya adalah soal peningkatan partisipasi pemilih. Di kota Medan itu pada pilkada 2015 lalu pemilihnya 25%. 25% artinya yang milih sedikit sekali. Kemudian di Batam waktu pilkada 2015 51% lebih ya pemilihnya. Dengan kondisi yang pandemi saat ini, apakah kita yakin
KPU beserta penyelenggara pemilu lainnya bisa meningkatkan partisipasi pemilih misalnya di atas 70%. Kalau saya sih nggak yakin, karena ketakutan warga untuk datang ke TPS, kemudian mendengarkan kampanye, kemudian mengumpul saja dibatasi. Jadi tantangan ini yang mesti dicarikan solusinya oleh KPU maupun Bawaslu, bagaimana mereka bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Karena pilkada dengan partisipasi yang rendah itu tentu mengurangi kualitas demokrasi, karena yang terlibat untuk menentukan pemimpin mereka sangat dikit gitu, dibandingkan dengan misalnya yang milih pada pemilu di atas 80% kan. Karena kalau pilkada dengan tim, apalagi tim suksesnya tentu terbatas, tidak seramai dengan pemilu. Maka ini yang menyebabkan partisipasinya akan minim. Apalagi calon yang dimunculkan oleh partai adalah calonnya itu-itu saja. Dan minim gagasan. Ini untuk apa kita memilih misalnya pemimpin yang gagasannya itu ya normatif gitu. Misalnya ya biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Kalau di Amerika jelas, ya kan, kalau kita melihat Demokrat dengan Republik, Demokrat misalnya meningkatkan jumlah pajak, kemudian Republik misalnya kebijakan luar negerinya membatasi imigran, kan jelas arahnya. 5 bulan sebelum pencoblosan mereka di November, kita udah tahu visi misi kampanye mereka, calon itu. Kalau di kita kan belum tahu mereka mau ngapain. Bidang ekonominya kita nggak tahu mau ngapain, tenaga kerjanya, kemudian kesehatan, pendidikan, apakah mereka misalnya gubernur, ventilator di rumah sakit provinsi aja kapasitasnya sangat terbatas, padahal kita punya duit 4 triliun. Kenapa ventilatornya masih terbatas? Kalau COVID-nya yang menjadi korbannya banyak, mereka mau dikemanain gitu kan? Kapasitas kesehatan kita masih kurang memadai. Ini yang harus di bidang kesehatan harus kita gali sebenarnya melalui dialog-dialog seperti ini. Nah, Bang, kalau kita bicara tadi ya, KPU punya tantangan sendiri ya, ada keterbatasan juga ya, tapi memang butuh partisipasi warganet juga ya. Nah, tapi kita sepakat tadi untuk mengatasi pilkada, kita harapkan melahirkan pemimpin yang kemudian bisa mengatasi masalah, bukan memunculkan masalah baru ya. Nah, kira-kira menurut Abang, isu apa sih yang mungkin ya kalau katakanlah ya yang perlu kita angkat ini ya, untuk kemudian menjadi PR ya, kemudian nanti mungkin dikemas oleh teman-teman KPU ya, realita di lapangan, isu-isu apa yang memang perlu digagas ya oleh masing-masing paslon melihat konteks, ya mungkin secara umum konteks permasalahan daerah di Indonesia, dan mungkin secara khusus di Kepulauan Riau isu-isu apa yang mungkin perlu untuk diangkat sehingga nanti pilkada melahirkan kemaslahatan secara masif ya, banyak misalnya ini, sehingga nanti ya pemilih kan mungkin ada alasan juga karena mereka datang memilih pun ngapain, karena nggak ada perubahan juga nyangkul apa segala macam kan. Sehingga tadi ada banyak varian membuat orang tidak tertarik untuk memilih, karena setelah memilih hasilnya begini juga gitu. Kalau Abang, isu-isu apa yang mungkin perlu kita potret sehingga nanti insya Allah jadi masukan untuk rubrik Kepri memilih, kita akan mendatangkan katakanlah akademisi yang bertanya dengan permasalahan. Saya kira pertama, isu yang penting itu sektor pendidikan. Bayangkan ya, setiap tahun kita mengalami masalah penerimaan siswa baru, baik itu SD ke SMP, PAUD ke SD, SMP ke SMA. Tiap tahun masalah. Zonasi, penerimaan masuk, keterbatasan jaringan, kota internet itu kan, kemudian sistem pembelajaran yang acak adus sekarang, katanya mau melakukan pembuatan program kurikulum baru, kurikulum darurat misalnya. Ini harus dicarikan solusinya oleh pemimpin baru. Bagaimana kesiapan fasilitas pendidikan kita. Bayangkan saja di Kepri, dengan 3 bulan yang lalu kita nggak bisa efektif belajar di kelas, kemudian belajar secara daring. Itu anak-anak kota masih bisa ya. Anak-anak pulau gimana belajar daringnya? Nggak bisa.
Tiba-tiba mereka harus naik kelas, lalu tanpa proses pembelajaran yang sebagaimana mestinya. Ini kan kendala. Tidak di kota saja, di anak-anak SD di negeri, itu tidak semua bisa belajar secara daring melalui smartphone. Karena tidak semua satu kelas itu punya 100% handphone atau laptop di rumahnya. Kan nggak semua. Ya. Kecuali sekolah swasta yang agak bagus ya, rata-rata orang tuanya punya. Ini kan masalah kendala, tidak semua siswa bisa menikmati belajar secara online. Ini yang harus dipikirkan calon, apakah mereka harus diberikan laptop semua, seluruh siswa itu? Satu ya, itu isu pendidikan. Ya, Lagi ini harus diselesaikan, Ya. isu pendidikan. Kemudian isu kesehatan. Bagaimana kapasitas kesehatan di Kepulauan Riau itu memadai? Misalnya di Bintan. Di Bintan rumah sakit sangat tipe C. Apakah mereka nggak berniat untuk meningkatkan misalnya menjadi tipe A atau tipe B ya, tipe B lah. Kemudian di bidang perekonomian, bagaimana mereka harus menargetkan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dengan target yang realistis ya. Misalnya ya kalau ekonominya tumbuh tentu akan membuka lapangan pekerjaan, karena yang dihadapi sekarang adalah pengangguran yang tinggi, kemiskinan. Ini yang harus diselesaikan dengan pembukaan lapangan kerja. Maka lobby investasi akan masuk, kemudian membuka lapangan kerja memang harus digalakkan oleh pemerintah. Ya, calon kepala daerah ini yang mereka harus tekankan, karena dampak COVID ini UMKM gulung tikar, ya kan, pengangguran tambah. Ini harus dicarikan solusi bagi Kepulauan Riau maupun Bintan maupun Lingga, Karimun, Natuna, Batam. Bagaimana menggeliatkan kembali pertumbuhan ekonomi sehingga roda perekonomian terus berputar. Kemudian yang nggak kalah penting adalah bidang kebudayaan. Jangan sampai saking terbukanya kita dengan kebudayaan asing, kemudian budaya Melayunya mulai luntur. Dan sangat menarik misalnya ketika Bang Doroni masih menggunakan tanja, salah satu ciri kebudayaan perilaku Melayu ya zaman dulu, yang sekarang dihidupkan kembali. Saya kira ini yang mesti dipikirkan oleh tim sukses calon kepala daerah, bagaimana 4 bidang utama ini harus diselesaikan baik-baik. Oke. Baik warganet dimanapun berada, ini terakhir Bang, gimana caranya? Kemudian karena memang kan frekuensi saya dan Abang kami sudah sepakat festival gagasan aja, tapi tentu tidak memungkinkannya tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tentu Abang yang pernah menjadi penyelenggara pemilu punya ada kira-kira tips, cara atau kiat-kiat katakanlah seperti itu untuk menjadikan sebuah tradisi baru dari alat demokrasi. Ya, KPU tentu kalau menyelenggarakan debat paling maksimal 3 kali dengan jumlah yang terbatas. Maka saya kira besarkan dana sosialisasi, kita geser sosialisasi pilkada itu dengan model-model seperti ini, sehingga Akan lebih hemat ya jangkauannya besar. Misalnya sekali bicara misalnya berapa juta gitu kan dikasih, tapi kan efeknya luar biasa. Orang bisa menyerap informasi calon, visi-misi kepala daerah dengan baik. Kalau hanya membaca teks saja di webnya KPU, saya kira nggak semua orang tertarik dengan bahasa yang baku kan. Tapi kalau kita dialog seperti ini, calon diundang ke sini, kemudian ya, kita menggali lebih dalam, itu kan orang lebih paham. Mereka di bidang UMKM mau ngapain sih dengan UMKM? Saya gali lebih dalam. Tapi kalau hanya masa visi-visi menambah jumlah UMKM jadi 100 itu, kan nggak tertarik orang. Tapi kalau misalnya dia banyak discuss di medsos, ya akan menambah minat orang ingin tahu lebih dalam dan memilih dia tentunya kalau programnya bagus. Tapi kalau programnya nggak bagus, ya itu kelemahan dia dan bisa jadi tidak terpilih. Maka menggunakan medsos dengan sebaik-baiknya itu lebih bermanfaat daripada dia menciptakan buzzer lalu tidak ada hasil yang bagus. Isunya lebih banyak identitas. Iya, nanti malah isu negatif campaign dibandingkan dengan isu positif. Oke. Baik, terima kasih Bang Robi Patrian sudah
hadir menemani kami untuk bincang-bincang dalam program Referee Pemilih di Raja Dahoni Official Channel. Terima kasih saya ucapkan untuk Bang Ihyan, laki kreator, ya, Bang Dian Hidayat yang sudah menyiapkan kopi riuh ya, Luar biasa kopi. ya. Mudah-mudahan perbualan ini bermanfaat dan silakan bagi warganet dimanapun berada untuk memberikan masukan topik pada KP Pemilih. Tentunya tadi yang bersifat gagasan-gagasan, kami berkomitmen untuk mengundang katakanlah partai politik yang terkait dengan isu-isu tadi yang dikemukakan supaya kemudian kita lebih banyak menggali gagasan-gagasan agar kita bisa merasakan hasil dari paslon yang nanti mungkin akan kita pilih ya dalam waktu beberapa bulan lagi. Baik, itu saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bang Prodi Patria dan warganet yang sudah hadir dan menyapa. Insya Allah nanti rekamannya bisa disaksikan di Raja Dahoni channel YouTube pribadi saya. Alhamdulillah, bila tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam.